B jawabannya sama atau tim B punya jawaban lain? Tetap menteri juga. Ini dia jawaban yang benar. Iya. Nama yang ada T-nya. Nggak sayang ya, Cak? Sama istri ya sayang. Bukan, sama pilihan ini. Oh. Saya itu banyak ya. Dan pengalaman itu bukan hanya sekarang, Rosi. Ketika ini saya ingat betul, bahkan itu waktu itu saya pun tidak berpikir sejauh itu ketika tahun 2014 saya memilih untuk ikut dalam membantu kampanye Pilpres tahun 2014. Konteksnya waktu itu kan sama itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bagaimana partai pendukungnya, tapi melihatnya bukan dari sisi itu, dari sisi saya. Tahun itu saya pada posisi ketika karir saya di dunia entertain melawak ini lumayan tuh lagi naik-naiknya. Kemudian tahun 2014 itu saya mendukung Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres. Itu teman-teman saya yang tahu persis perjuangan saya merintis karir ini, itu malah mereka sport jantung deg-degan, menyayangkan keputusan saya. Karena pertimbangan mereka mungkin waktu itu, ya kalau menang, kalau kalah, kamu sudah mulai enak, kamu terjun walaupun bukan secara praktis, tapi kamu membantu. Kalau kalah, wah bisa berantakan. Padahal mereka lagi benar-benar bisa dibilang menuju puncak ya? Menuju, ya bukan belum puncak. Ya saya nggak merasa, saya karena tidak punya target puncak untuk karir saya. Tapi saya, ya ini grafiknya lagi naik-naiknya. Jadi yang tahu persis perjuangan saya itu waktu itu menyayangkan. Dan mereka deg-degan, khawatir. Tapi begitu akhirnya menang, ya itu hal yang saya sendiri juga nggak tahu waktu itu, bahwa saya yakin 2014 pasti akan menang juga saya nggak tahu. Tapi bahwa akhirnya seperti itu, banyak yang menyayangkan. Nah, itu kan pertaruhan yang 2014 itu titik kritisnya sebenarnya buat saya itu sangat tinggi. Tapi kalau sekarang kan secara karir buat saya pada posisi yang ya apalagi sih yang harus saya kejar, cari gitu kan. Hanya kalau sudah masuk ke dalam pilihan-pilihan politik ya, Cak Lontong, apa Cak Lontong nggak merasa sayang yang harusnya Cak Lontong itu milik semua, tapi kemudian Cak Lontong dianggap partisan? Itu kan ya begini ya, ketika kita punya pilihan, ketika kita punya prinsip, itu pertanyaan itu kan sebenarnya apakah seorang pelawak, seorang penghibur itu tidak punya hak politik sebagai warga negara? Kan tetap punya. Memang resikonya seperti itu, tapi buat saya itu sebenarnya bukan resiko. Itulah yang melengkapi saya sebagai seorang komedian dan warga negara. Cak Lontong tadi mengatakan, yang mana saya appreciate banget, tetap punya hak politik. Tapi kan itu juga bisa diartikulasikan di panggung-panggung, di mana melawak adalah bagian dari kritik sosial, tanpa harus menceburkan diri dalam kelompok politik tertentu. Nah, kenapa nggak memilih jalan yang bisa dibilang relatif lebih aman? Job lancar, tidak ada fans yang berkurang. Kenapa bukan pilihan itu yang diambil, Cak? Saya itu sadar betul posisi saya. Saya punya temen yang dia itu karena temen deket, jadi tahu betul. Cowok cewek? Ini teman saya ini perempuan, teman kuliah. Dia punya anak. Waktu itu dia tiba-tiba, lama nggak komunikasi, tiba-tiba menghubungi saya. Waktu itu belum ada WhatsApp, BBM waktu itu ya. Dia habis nganter anaknya yang waktu itu SMP. Nonton sebuah pertunjukan, show stand up komedian. Muda, keren gitu, rame. Itu SMP, SMA lah. Itu ya anggap aja ribuan di gedung itu nonton. Ketika dia melihat nganter anaknya, dia inget temennya yang juga komedian, juga komika. Saya yang ngubungin. Dan kata-katanya itu bagus, itu memotivasi saya. Kapan ya saya bisa melihat temanku bisa seperti ini? Oh. Dieluk-elukan oleh ribuan orang datang di show-nya. Saya ketika menerima itu, saya sadar bahwa, saya katakan bahwa saya harus realistis.
Saya sudah tidak muda lagi, yang tidak bisa dibandingkan dengan komika yang muda seperti itu. Buat saya harus memilih segmennya. Saya mengejar mereka pun saya nggak akan bisa. Biarkan itu menjadi tempat mereka dan saya punya tempat sendiri. Karena begini, pertimbangan saya begini. Mungkin buat saya lebih realistis kalau saya diidolakan, dielu-elukan oleh 10 saja sebuah CEO sebuah perusahaan daripada ribuan anak-anak SMP SMA. Saya hanya memanfaatkan waktu yang sempit ini dan saya berkarir dan seefektif mungkin. Kalau saya mengharapkan mereka mungkin terlalu, saya harus mundur ke belakang dan saya nggak punya energi seperti itu. Jadi ketika saya dihadapkan, saya melihat seperti yang saya katakan, di entertain pun saya tetap punya prinsip. Apalagi dalam konteks seperti ini, ketika saya merasa bahwa dalam karir saya, apalagi sih yang saya kejar, ini ada sebuah tanggung jawab, ini ada sebuah kesempatan buat saya untuk bisa membuktikan kepada saya sendiri sebenarnya bahwa saya bisa lebih dari itu. Cak Lontong ini adalah kalau dia sudah komit ke dalam satu acara dan diminta oleh acara lain yang serupa, meskipun Cak Lontong bukan sebagai talent utama, hanya sebagai tamu, itu Cak Lontong nggak mau. Betul. Inikah yang Cak Lontong katakan sebagai prinsip dan etik? Nah, lebih ke situ ya, prinsip, etik, karena saya melihat bahwa ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Prinsip dan etik itu, walaupun saya sebagai entertain, penghibur, seorang pelawak. Kalau bicara seperti itu gini, ini contoh aja, Kompas kan punya Suci itu. Ketika saya dilibatkan Kompas untuk menjadi juri, waktu itu udah berjalan ya beberapa session gitu, beberapa sesi, kan saya masuk itu tahun ke berapa gitu, saya lupa. Nah, di saat yang sama ketika Suci ini selesai, habis, sudah mendapat pemenangnya, ada stasiun TV buat audisi yang semacam ini. Saya ditawari jadi juri. Dan terus terang saya tidak mau menerima. Walaupun saya nggak tahu ya, apakah tahun depan saya akan dilibatkan lagi di Suci ini, saya nggak tahu. Tapi buat saya masih melekat atau saya masih satu brand dengan Suci. Buat saya, kenapa saya menghargai itu? Karena begini, sebuah stasiun TV dengan tim kreatifnya itu dengan kemampuan memaksimalkan kemampuan membuat sebuah konsep program ini kan nggak sembarangan, ini kan sebuah perjuangan. Dan konsep program itu kan punya brand image. Ketika saya dipilih, saya yakin bahwa saya masuk dalam brand image ya diinginkan program itu. Ketika saya dengan seenak saya mengambil pekerjaan di tempat lain, apalagi yang serupa, itu buat saya kan, saya tidak menjaga brand image itu. Itu sebuah etika yang harus saya lakukan. Bahkan ini mungkin ini cerita belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Waktu saya masih susah ini. Ketika saya jadi di Suci, juri Suci itu kan ya secara karir sudah lumayan lah. Saya zaman waktu masih susah itu saya pernah bikin dummy dengan salah satu stasiun TV. Itu baru dummy loh ya? Dummy dan kita sangat optimis bahwa ini akan menjadi sesuatu. Dan karena saya kenal baik, sudah punya ikatan baik dengan teman-teman di stasiun TV itu kan. Tapi akhirnya dengan perjalanan waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum terlaksana ini program. Sampai akhirnya hampir ya setengah tahun lebih belum terlaksana juga. Nah, ini rencananya, dummy ini, program ini rencananya akan live setiap pagi, Senin sampai Jumat, stripping. Nah, suatu saat setelah 6 bulan lebih, hampir setengah tahun lebih, saya ditawari oleh stasiun lain untuk acara live pagi juga. Dan ini tinggal syuting ini. Sudah tinggal syuting. Sudah pasti jadi? Sudah pasti jadi. Saya diminta untuk menjadi pengisi dan 2 minggu lagi kalau nggak salah, itu sudah mulai live. Saya tidak langsung menerima pekerjaan itu. Karena apa? Walaupun secara konsep berbeda, tetapi ini kan mau live pagi nih. Ini juga jelas yang mau jalan ini live pagi juga. Oke, akan ada bentrok jadwal. Pasti. Makanya saya tidak langsung jawab, saya tidak langsung ambil. Saya telepon dulu dengan produser yang ini.
Yang tadinya bikin percontohan, yang bikin dummy. Yang bikin dummy. Bagaimana? Dia minta beri aku waktu seminggu lagi. Wah, kan udah mau tayang yang Nah satunya. iya, makanya saya tetap oke, saya nggak bilang ke mereka juga, saya belum bisa memutuskan. Saya menunggu ini. Bahkan seminggu lebih, akhirnya dia memutuskan, dia give up, menyerah. Dan itu ketika akhirnya sudah lewat itu waktunya. Si yang harusnya saya ikut program jelas-jelas sudah jalan, akhirnya lewat. Saya akhirnya kehilangan kesempatan itu. Buat saya tidak pernah merasa waktu itu saya menyesal. Saya merasa bahwa ya ini kayaknya yang harus kan saya itu rezeki loh, Cak, sebenarnya. Menolak rezeki. Bukan menolak rezeki. Saya lebih melihat bahwa itu belum rezeki saya. Saya tidak menolak. Tapi saya berkesimpulan bahwa itu belum rezeki saya. Karena saya punya prinsip, saya punya sesuatu yang harus lebih saya hormati. Kenapa Cak Lontong sebenarnya itu pertaruhan loh? Makanya kalau tadi dikatakan dengan konteks sekarang pertaruhan, buat saya pernah mengalami yang jauh lebih berat. Cak Lontong jadi ketua tim ses, bercanda. Ketika dalam pilkada hanya diberi satu pilihan, cara berpikir inilah yang